Terpaksa pusaka kelangenan kami kita keluarkan. Tepat pada momen menjelang pemilu 2024 yang sebentar lagi memuncak. Pamor ini menjadi pendongkrak kepemimpinan dan penguat kekuasaan. Penasaran dengan pusakanya? Jangan skip video ini. Sebelum kita membabar pusakanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika sudah, mari kita babar untuk pusakanya. Sandangan pusaka ini menggunakan langgam Gayaman Surakarta, bahan kayunya timoho yang bermotif kendit, dengan pendok bliwah lawasan yang menambah kesan pusaka ini merabu dan merbawani. Jika berminat silahkan komen atau japri kami. Kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Tilam Upih Pamor Tejo Kinurung Tangguh Tuban Era Mataram. Keris Tilam Upih adalah salah satu dapur keris lurus yang sama halnya dengan dapur brojol. Dapur keris ini terbilang cukup populer dan relatif paling banyak dijumpai di setiap tangguh atau eranya. Keris ini juga mudah dijumpai fisiknya sampai ke pelosok desa. Tak heran sampai muncul istilah dapur sejuta umat di kalangan masyarakat parkerisan. Kepopulerannya bukan tanpa alasan, dengan rincian yang tidak terlalu ramai, menjadikan banyak orang yang bersedia memakainya. Di sisi lain, hingga saat ini melekat kepercayaan bahwa pusaka-pusaka yang powerful secara esotori biasanya terdapat dalam keris dengan dapur yang sederhana, seperti brojol dan tilam upih. Terlebih, menurut catatan kuno, hampir semua empu-empu mumpuni dari zaman Pajajaran hingga Mataram banyak yang membabar kedua dapur tersebut dalam karya spiritualnya. Banyak cerita tentang keris-keris pusaka keluarga dengan dapur tilam upih. Banyak juga yang meyakini bahwa pusaka ambuh yang berwujud keris biasanya memiliki bentuk-bentuk sederhana, seperti halnya tilam upih. Di Keraton Yogyakarta sendiri ada 3 keris pusaka yang berdapur tilam upih, yaitu Kanjeng Kiai Pulanggeni, Kanjeng Kiai Sirap, dan Kanjeng Kiai Sri Sadono. Konon, salah satu wali songo yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyarankan kepada pengikut-pengikut beliau bahwa keris pusaka yang pertama yang harus dimiliki adalah keris dengan dapur tilam upih. Menurut beliau, keris dengan dapur ini bisa menjadikan pengikut atau teman setia di saat kita di saat kita suka maupun duka, di saat prihatin dan di saat kita jaya. Tilam upih memuat makna filosofi sebagai lambang dari wanita. Maksudnya adalah memperlakukan keris itu sama halnya dengan memperlakukan wanita. Keris adalah simbol kasih seorang ibu yang tak pernah lengkang zaman meski tak lagi mengalirkan air susu. Kasih ibu sepanjang masa, demikian pula belas kasih seorang ayah kepada anak-anaknya dan seorang suami bagi istrinya harus tidak pernah surut. Sesungguhnya keris tilam upih adalah sebuah simbol wanita yang senantiasa mengiringi simbol kejantanan. Itulah kenapa jika kita melihat secara maknawi, keris dapur tilam upih memang pantas dianggap sebagai pusaka keluarga yang bersifat perempuan, penuh simbol putri dan belas kasih. Jika diperluas lagi menjadi semangat belas kasih, manusia harus mampu mengejawantahkan semangat belas kasih kepada sesamanya. Pamor Tejo Kinurung. Pamor Tejo Kinurung adalah salah satu motif pamor yang sebenarnya merupakan perpaduan antara pamor Sodo Sakler dengan pamor Wengkon, di mana gambarannya seluruh tepi bilah dilingkari dengan gambaran yang menyerupai tepi bingkai, sedangkan di tengahnya terdapat pamor yang menyerupai garis lurus. Menjelang pemilu, keris-keris dapur atau pamor dengan taksu pendongkrak kepemimpinan dan penguat kekuasaan biasanya banyak sekali sebagai cekelan atau piandel bagi mereka yang mempunyai hajat dalam dunia politik. Jawabannya mungkin ada pada keris Luk 13 seperti sengkelat atau parung sari.
Untuk dapurnya pamor Tejo Kinurung dan Rojo Bolorojo untuk jenis pamornya. Sebagai pecinta keris mempunyai atau mempercayai bahwa pamor Tejo Kinurung memiliki tuah yang baik terutama bagi mereka yang bekerja untuk negara atau di dalam pemerintahan. Itulah sebabnya banyak pejabat yang memiliki keris dengan dapur dan pamor seperti ini sebagai pianten, sebagai penguat batin dan penjagaan diri. Bahkan ada beberapa catatan kuno yang menyebutkan pamor Atek Wengkon menjadi pilihan Sang Raja Surakarta, Sunan Pakubuwono keempat ketika membabar pusaka Luk 13 dapur Barongsari kepada Empu Brojogono. Lengkaplah sudah dapur tilam ubeh bagi seorang pemimpin menjadi pemeling agar menjadi dan memiliki kepekaan, mampu mengejawantahkan kebaikan dan semangat belas kasih kepada sesamanya. Karena seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang dicintai rakyatnya, melainkan bukan yang ditakuti oleh rakyatnya. Selanjutnya pamor Tejo Kinurung yang membelah dua sisi akan selalu menjadi pengingat bahwa dirinya saat ini tidak hanya menjadi milik keluarga saja, tetapi sudah diwakafkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pusaka ini kami maharkan, barangkali ada yang berkenan, ada yang berminat, silahkan komen atau hubungi kami. Terima kasih.